Kinoderma itu dari pupuk kandang, faktor terbanyak. Jadi tak ceritakan betul Pak. Jadi maaf, kami juga saya membawa beberapa komunitas petani sawit. Acuan dinas itu mengatakan bahwa pupuk kandang di tempat kami itu harus menggunakan 20 ton pupuk kandang. Sedangkan di tempat kami pupuk kandang harga per kilonya 1.000. 20 juta hanya dibuang ke lahan. Kalau saya kantongi Pak buat beli ester di depan, luar biasa. Jadi dari awal saya sudah mengeluarkan hal yang besar dan ngangkatnya pun 20 ton itu berat Pak. Berat Pak, pijatnya 300.000 loh Pak. Jadi kira-kira itu. Dan kan kalau ketika ditabur bawang di atas 15 hari sudah patah. Karena apa? Dipangkas oleh fusarium atau jamur-jamur yang muncul itu. Jadi artinya boleh menggunakan pupuk kandang tapi betul-betul yang sudah difermentasi, hilangkan dari virus kalau bakterinya. Kalau virus sudah diubah. Fotosintesa ini juga mampu mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat dibutuhkan tanaman. Kenapa? Karena biasanya pupuk lama itu punya residu. Masalahnya apa sih Pak? Kami secara administratif kami anorganik, kami masuknya kategori pupuk kimia. Tapi secara bahan kami menggunakan bahan-bahan organik, bahan mineral. Jadi gitu ya. Jadi orang apa sih beda? Wah, organik kimia. Bagi saya apa bedanya? Kalau saya saat ini belum orang saya tanya secara detailnya organik seperti apa. Sedangkan proses semuanya itu pasti kimia, nggak ada proses matematika, nggak ada. Proses fisika itu nggak ada. Proses pasti kimia. Makanya kami menggunakan bahan-bahan organik. Secara proses kami proses kimia. Nah, fotosintesa ini caranya tinggal disemprot dan dikocok ke tanaman. Jadi boleh kalau sini mungkin tidak saya jelaskan mendetail terkait horti dan ini peruntukannya banyak Pak. Kalau di Jawa biasanya digunakan untuk horti jagung, padi, kedelai dan lain sebagainya. Tapi di Jambi sawit juga banyak dibantu ini. Tapi ini kan pupuk cair Pak. Kira-kira misal gini. Memang kita sekali aplikasi butuh 4-6 saset dalam 1 hektar. Efisien biayanya. Tapi masa iya ketika teman-teman semuanya punya sawit, punya kontrak kerja sampai di ribuan hektar, masa menggunakan pupuk cair? Maaf, berapa jumlah air yang Anda gunakan? Berapa jumlah air yang Anda gunakan? Berapa juta liter yang Anda gunakan? Tentunya sangat merepotkan petani. Pak, Saya tunggu dulu karena takutnya orang melihat konsennya pecah. Oke, sudah? Sip, kita lanjut. Jadi pupuk cair ini bisa gunakan untuk beberapa tanaman, salah satunya dibantukan saat ini untuk di tanaman sawit dan banyak sekali. Karena memang pupuk cair ini, tapi kembali lagi ini pupuk cair Pak, jika untuk daerah-daerah yang cukup air. Gitu Pak ya, untuk daerah-daerah yang cukup air. Tapi kalau daerah yang tidak cukup air, berarti tentunya akan cukup merepotkan. Dan ini nggak usah khawatir untuk teman-teman semuanya, daerah pegunungan yang tidak ada air kami punya unggulan lagi Pak. Nanti kita bahas setelah ini. Tapi saya kira cukup Pak ya. Fotosintesa ini pupuk cair untuk tanaman-tanaman mulai vegetatif dan generasi. Karena tanaman punya 2 masa. Pertama adalah masa vegetatif. Vegetatif adalah tanaman yang baru lahir atau bayi baru lahir. Itu Pak. Itu tanaman vegetatif. Generatif adalah tanaman yang sudah hamil, masa hamil, ibu hamil. Kira-kira gitu. Jadi artinya 2, vegetatif adalah baru lahir, generatif adalah ibu hamil. Cukupi nutrisinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Makanya fotosintesa ini bisa untuk dimix dengan pupuk yang lain. Tapi cukup ini juga bagus, luar biasa sekali. Tapi apapun yang saya tekan ini terkait produk ini silahkan dicoba, jangan percaya dulu karena PTP tidak pernah jualan kecap. Kita jual bukti, tanaman berbicara. Makanya sekarang kita punya narasi, biarkan tanaman yang berbicara. ingat aku ya. Terkadang kita kalau Kepanjangan ini cerita saya ini. Saya punya cerita. Ini mitra, kalau yang nggak mitra nggak Ngopi ya? tapi mitra nggak cerita. Pak Raden. Saya kemarin telepon mitra, Pak, saya ini mau presentasi. Ini ada pengusaha sawit punya 700 hektar. Saya presentasi ke sana. Wah, PD-nya Pak bawa pupuk ini 2 jam perjalanan Pak. Naik motor. Wah,
presentasi diterangkan gini, wah kemudian presentasi 2 jam. 2 jam di presentasi itu orangnya wah dijelaskan gini-gini tapi nggak mudah Pak. Nggak mudah. Waktu itu beli 1 ngutang. Ngutang. Jadi kan ngapain? Karena kita nggak usah melebar kan. Jadi dibuktikan oleh tanaman secara dampak yang luar biasa. Dan fotosintesa ini juga sama seperti slow release. Kita kandungan lengkap Pak. Ada N, P, K, termasuk P. Dan kita punya unggulan namanya gibberellin, auxin, dan sitokin sebagai penyimbang N, P, K. Kenapa kita namakan fotosintesa? Karena saya menggunakan teori ini ketika waktu di Jepang. Saya masih minta doanya, saya masih tambah studi di Jepang Pak saat ini. Semoga cepat lulus, nggak lulus ini. Jadi fotosintesa kita ambil waktu saya di sana. Jadi menggunakan teknologi fotosintesis, kita sering melihat Pak bagi yang tanam padi. Kita sering melihat bahwa tanaman padi pinggirnya tinggi, bawahnya mengecil, kerdil. Kenapa? Karena kurang fotosintesis, kurang matahari. Nah, kita punya unggulan itu, kuncian kami salah satunya kita penyeimbang NPK, hormon gibberellin, auxin, dan sitokin sehingga kita tanaman bisa tumbuh merata. Dan kalau pakai menggunakan pilosoris maupun fotosintesa ini, tanaman kita pun lebih segar. Jadi diingat-ingat Pak, pakai pupuk ini daunnya tidak yang hijau banget. Terkadang ini yang harus dipahami. Petani kita itu kalau habis dipupuk daunnya hijau banget, bangganya luar biasa. Daun yang hijau sampai ke hitam-hitam itu daun yang keracunan Pak. Daun yang tidak mampu berfotosintesis. Tak tanya mau panen daun, mau panen buah. Nah iya kok rombak daun. Daun segar, daun yang mampu berfotosintesis adalah daun yang hijaunya segar, hijau muda. Dan dipahami Pak, petani, wah semakin hijau semakin bangga. Panennya nggak maksimal nggak apa, yang penting daunnya hijau. Kita berbuah. Jadi kita daunnya pun segar, mampu menyerap fotosintesa. Dan fotosintesa ini butuh waktu sama seperti itu, butuh waktu 1 kali 24 jam untuk menaikkan berfotosintesis. Jadi memang cepat sekali. Kita bilang kalau ini slow release, ini fast release, cepat. Mobil sport kayak mobilnya beliau, mobil sport semua. Cepat sekali. Jadi memang ini yang pertama fotosintesa kita paparkan. Terus yang kedua Pak, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Yang kedua adalah slow release. Silakan bisa dibantu slow release. Pupuk padat Pak. Jadi ini kemasan lama. Insya Allah yang mulai bulan depan besok itu kita sudah 1 box isinya 16 box kecil. 1 box ini kalau sekarang 12 karena kebaikannya PTB sekarang ditambahi jadi 16 box. Nah, itu yang kemarin dibilang. Sekarang 16 berarti tambah 4. Sama, enggak kurang. Sudah murah gitu Pak, sudah istimewa. Jadi slow release ini pupuk padat. Dan kira-kira kalau pakai kemasan yang lama, 1 box berisi 12 box kecil, kemudian isinya 120 saset. Jika mengacu pada pertanian zaman dulu, tanam tahun 93, 92, tanaman sawit dulu rata-rata isinya 120. Kalau sekarang BPKS berbeda. Dulu tanam 1 hektar 120, kemudian naik 132. 128, 132, terbaru sudah 140, tambah lagi 142. Saya dapat kabar kemarin dirilis 148. Halo, dia sampai 3 bulan itu Pak. Dan kami memang kalau mengacu pada petani lama dalam 1 box ini berarti berisi tinggal 120 ampasnya aja pokok, itu Pak. artinya Anda dalam 1 hektar cuma Berarti butuh 1 box yang tinggal biasanya ampasnya aja itu. berkuintal sekarang cuma beratnya 13 Iya. kilo. Ringan nggak Pak? Kayak kue nih Pak. Kita Iya, ini dia bukan kan laku, Pak. Jadi terkadang lembab pertanyaan itu, lagi, terkadang kita menjawab itu sebarkan tinggal dulu. ampasnya itu. Saya dulu Pak sebelum kontrak dengan PTBS, saya juga sudah kontrak Iya, dengan punya beberapa saya pun perusahaan. ada yang Dan seperti tentunya itu. kami dulu pengiriman bukan yang kecil-kecil. Kami mengirim Iya. sampai bertonase sebesar ini lagi- ribuan ton yang kita ini- kirim. Kemudian ini distribusi lagi- kami, ini divisi lagi perusahaan ngomong Pak, seminar pilo ini, bisa Pak, nggak di Pak Jambi. dirilis produk yang kemudian lebih simpel ketika kita, karena kita harus repot Pak pakai tongkang sendiri. Lagi seminar melansir ini biaya kos yang pilo di miliaran Jambi kita, ini pupuk pilo. kos yang kita buang dalam untuk pemindahan dari sini ke sini. Jadi itulah keluhan mereka terkait dengan pengiriman dan ekspedisi. Dan pengen produk Dari yang kecil, Kabupaten jangan Pino sampah. yang testimoni kemarin. Yang dulu tak kasih Kita besar siapa? bertong-tong Mitra beribu-ribu kita. ton, komplain minta kecil, sekarang Iman. kecil dikomplain lagi mas, Iman. produk kecil salah lagi.
Jadi memang kita bicara pada gini, slow release ini mau padat Pak, berisi dalam satu saset ini berisi 100 gram, dan ini untuk tanaman yang sudah produktif dan untuk tanaman buah batang besar di atas setelah buah pasir 4-5 tahun sampai di atas 10 tahun masih mampu. Namun jika di atas 10 tahun saya sarankan ditambahkan yang cair untuk membantu, namun memangkas biaya kos. Boleh 2, boleh 3, boleh. Caranya pakai gimana Pak? Caranya pakai ditanam sejengkal saja, sebelah sawit, dicangkul, dilempar, ditusuk atau dirobek, ditutup, pulang tinggal ngopi. Simpel itu. Pulang tinggal ngopi. Yang biasanya lupa, bukannya tanaman itu sepanjang rantingnya, daunnya ke sana, akarnya di bawah, betul Pak. Tapi coba bayangkan, saya edukasi. Ada pohon durian, umurnya sudah besar, akarnya di bawah toiletnya tetangga, mumpuknya di bawah toilet. Oh, dikira ngintip ini, gitu kan? Kukis kita bicara. Karena di situ tuh akar mencari. Memang ada akar serabut, ada akar tunggang. Akar itu akan mencari jika ada makanan. Dan tanaman nggak mungkin Pak, kalau kita tanaman tidak mau menunggu, dia akan menunggu makanan kita beri. Sedangkan yang terjadi saat ini di Indonesia ini, tanah kita mau nggak mau, suka nggak suka kita akui, tanah kita sudah rusak, sudah berkoloni, sudah keras. Dampak dari mana? Banyak dampaknya. Ya maaf, mungkin saking banyaknya pupuk, dan itu memang harus kita akui. Banyaknya Pak, pupuknya bagus. Maaf, pupuknya bagus. Pupuk kimia itu diterima oleh tanaman, tapi maaf, ditolak oleh tanah kita. Diterima tanaman butuh, tapi tanahnya tidak menerima. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah di mana ada pupuk yang diterima tanah namun diterima oleh tanaman. Slow release adalah solusinya. Tapi jangan percaya dulu. Tapi di Jambi nggak usah ngomong banyak-banyak, saya buktinya sudah banyak. Omset di Jambi sudah puluhan miliar per bulan sudah. Jambi itu sudah banyak, pengiriman di Jambi sudah banyak, dan hampir di Jambi merata. Saya di Bungu, terus daerah dalam-dalam saya sudah banyak yang tahu. Jadi sebenarnya sudah nggak asing lagi slow release ini, terutama di Jambi banyak sekali. Jadi sebenarnya lebih enak saya, karena bukti bukan cuma 1-2 Pak, silahkan cek banyak, puluhan ribu testimoni. Puluhan ribu. Jadi dan alhamdulillah sampai detik ini, saat ini kami kecil Pak. Kenapa? Karena zero komplain, tidak ada komplain. Komplain karena kalau barangnya telat nggak dikirim-kirim. Komplain kalau kenapa nggak dari dulu. Itu aja. Jadi kalau secara dampak alhamdulillah tidak ada. Dampaknya memang luar biasa, dan kami bangga, kami senang bahwa ini produk anak negeri. Saya orang kampung Pak, maaf saya ceritakan, saya lahir di timur Semarang, dan saya terlahir dari anak pertama dari 4 bersaudara, dan saya nomor 2 termiskin di kampung. Real, saya cerita apa adanya, saya memang orang pinggiran, saya orang kampung. Dan waktu itu saya umur 23 tahun, saya punya hutang Pak, nggak banyak hutang saya, cuma 6 miliar waktu itu, cuma 6 miliar. Umur 27 saya punya utang nggak banyak, utang saya 63 miliar, kira-kira 60-63 miliar. Umur saya 27 tahun, utang saya selesai. Garisnya nyelamatin siapa Pak? Yang nyelamatin saya. Dan alhamdulillah saat ini saya punya 11 perusahaan di bawah naungan kami, dan prosesnya panjang. Jadi artinya alhamdulillah saya yang punya utang sampai 60 miliar di umur saya masih belia 27 tahun. Mungkin 10 tahun yang lalu diselamatkan pupuk teman-teman jika hutangnya 1M, 2M, 3M, nggak usah berkecil hati, seakan-akan mau bunuh diri ngapain. Dan sekarang hidup saya Pak tak bikin ketawa. Waktu saya punya hutang puluhan miliar, waktu itu hidup saya terlalu serius, nggak pernah ketawa saya. Dikit-dikit salah telepon lari karena tagihan debt collector, tahu kita pengalaman. Artinya sekarang hidup saya tak bikin santai, loss. Dan di sini kalau terlalu serius, berarti saya yakin orang-orang yang serius punya hutang. Tersimpel itu. Jadi artinya memang harapan kami Pak, Bu, dampak dari sini yang punya hutang saya doakan hutangnya lunas. Karena mau nggak mau, suka nggak suka Pak, kita bangun tidur nggak mau menanggung apapun itu. Saya bangun tidur sudah enak. Bangun itu dapat transfer itu lebih enak daripada dapat tagihan Pak. Tapi tetap jadi orang yang biasa saja.
ngopinya tetap 3.000. Bukan aku ngirit Pak masalah. Ya bercanda Pak, karena kita lebih bercanda. Jadi saya cakap lagi Pak, maaf kalau saya ngisi dimanapun berada, karena saya ngisi hampir tiap minggu 4-5 kali keliling Indonesia, bahkan kemarin sampai di luar. Dan maaf Pak, saya pernah ngisi kalau saya dengan bahasa yang gini, yang bahasa saya petani saya sampaikan. Saya mengisi pun dengan bahasa petani, tidak mau menggunakan bahasa yang susah-susah, karena saya punya cerita. Saya pernah ngisi di Trukajaya, di komunitas, di universitas, saya ngisi Pak, petani kita kumpulkan, banyak sekali petani cabai, petani banyak sekali. Waktu ngisi Pak terangi 5 jam Pak, Wandungan ini ada ZM, boron, mangan, zinc, wah petani itu gini, ngantuk nggak mudah. Paham Pak? Paham. Pulang Pak, selesai acara, pada pulang saya lewat kaget, pada mampir kemana Pak? Ke apotek. Ngapain? Beli bodrek, mumet Pak ternyata. Nggak mudeng, petani itu butuhnya duit. Tidak boleh berburu duit yang barokah, yang berkah, yang halal dan thayyib. Jadi saya harapan kami, maaf kalau saya penyampaian saat ini dengan bahasa petani, supaya kita ngomong ke petani lebih mudah, mengedukasi dengan bukti, tidak melebar ke mana-mana. Gitu Pak. Jadi saya seperti ini. Jadi tentunya harapan kami slow release ini juga memberi dampak ekonomi terutama di Jambi yang luar biasa. Karena mungkin yang ini mungkin baru Pak ya, baru calon-calon petani atau calon mitra yang ini baru, tapi tentunya di Jambi saya yakin Jambi punya potensi. Karena gini Pak, potret kami di Indonesia punya 14,8 juta hektar. Saya juga punya kebun sawit meskipun nggak sebesar perusahaan gede-gede itu. Saya dulu petani, saya nanam melon, nggak banyak 7 hektar. Kebun kami juga lumayan untuk sawit. Saya juga di petani, saya sekarang masih kontrol sawit saya juga. Jadi kalau bicara sawit, kita menghitung, bahkan kita menghitung janjangnya harus berapa, harus menghitungnya seperti apa detailnya, ini kita jelaskan. Tapi kalau membahas itu nggak selesai 5 jam nanti Pak. Jadi artinya kita saat ini pemaparan terkait basic dulu. Coba dulu nanti hasilnya kalau emang bagus, kalau ada masalah laporkan ke kita. Tapi artinya saat ini bahwa saya sebagai petani tentunya memang pengen mengedukasi dan memberi bukti kepada petani-petani. Ada. Oke. Nah. Tambah cepat. Sawit jantan berbuah.